Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Maut di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizal Sabu Jamil dengan NIM 103112400183. Dan saya Sandra Setiawan dengan NIM 103112400 Dan saya Kevin Benedictus Purba dengan NIM 103112400171. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan analisis kebijakan dan ekosistem di negara Kanada. Utamanya kebijakan dan ekosistem AI di Kanada ditandai oleh investasi besar dari berbagai sektor, yaitu publik dan swasta, penekanan pada riset dan inovasi, serta kerangka tata kelola yang terus berkembang. Pertama ada kebijakan AI di Kanada, yaitu yang pertama ada Pan-Canadian AI Strategy yang diluncurkan pada 2017. Kanada menjadi negara pertama yang mengadopsi strategi nasional untuk AI. Strategi ini dikelola oleh Canadian Institute for Advanced Research atau CIFAR dengan fokus utama pada riset AI dan pengembangan talenta, yaitu ada program Canada CIFAR AI dan juga AI yang bertanggung jawab, yaitu program AI dan Society yang berfokus pada pengembangan AI yang etis dan inklusif. Yang kedua ada inisiatif tata kelola AI di tingkat federal, yaitu Directive on Automated Decision Making (ADM) menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan AI oleh institusi federal. Terus ada Algorithmic Impact Assessment atau AIA yang menilai implikasi etis dan sosial dari sistem AI. Yang ketiga ada Digital Character Implementation Act atau Bill C-27 yang di dalamnya mencakup undang-undang kecerdasan artifisial dan data untuk mengatur penggunaan AI di sektor komersial. Dan yang terakhir ada Advisory Council on Artificial Intelligence yang memberikan panduan strategis bagi kebijakan AI nasional. Ya, ada kebijakan AI di tingkat provinsi. Di Quebec mengintegrasi AI dalam administrasi publik dan strategi ekonomi, termasuk Montreal Declaration for Responsible AI dan program imigrasi khusus talenta AI. Dan kemudian ada di Ontario, itu ada Digital and Data Directive dan AI Guidance untuk penggunaan AI yang etis di layanan publik. Dan juga yang ketiga ada di Alberta. Di Alberta yaitu yang menerapkan teknologi and innovation strategy yang menekankan pemanfaatan AI di sektor pertanian dan energi. Yang terakhir ada etika dan standar, yaitu ada pernyataan etika seperti Salverox Common Vision for AI dan Ontario AI Guidance mendorong praktik AI yang bertanggung jawab. Dan juga ada standar Council of Canada yang mengembangkan kerangka teknis untuk tata kelola AI. Selanjutnya ini ada ekosistem AI di Kanada yang akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ekosistem AI di Kanada. Yang pertama yaitu peran utama. Peran utamanya yaitu pemerintah federal dan provinsi mendanai riset dan inovasi AI melalui hibah, kontribusi, dan kontrak. Perusahaan besar seperti Google dan Microsoft, startup AI, dan investor ventura memainkan peran besar dalam pengembangan AI. Yang kedua, pendanaan dan investasi. Lebih dari $1 miliar kontribusi federal untuk riset dan pengembangan AI. Quebec menerima investasi dari pemerintah sebesar $1,2 miliar dan Montreal menarik lebih dari $2 miliar investasi swasta. Yang ketiga, konsentrasi geografis. Aktivitas AI terpusat di Quebec, Ontario, dan Alberta. Kota-kota seperti Montreal, Toronto, dan Edmonton menjadi pusat riset dan inovasi AI. Yang selanjutnya, kebijakan inti AI di Kanada. Yang pertama yaitu Strategi Nasional AI. Strategi AI pertama di dunia yaitu
pada tahun 2017, dipimpin oleh CIFAR, fokus pada riset, pengembangan talenta dan etika AI. Yang kedua, investasi publik dan swasta, lebih dari $1 miliar investasi federal dan swasta. Dorong pengembangan AI di sektor industri dan regional. Yang ketiga, tata kelola dan etika, kebijakan dan deklarasi etika, yaitu ADM, EIA, Bill C-27, Montreal Declaration, untuk AI yang bertanggung jawab. Yang keempat, inovasi dan industri. AI sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri melalui kolaborasi publik sampai dengan swasta. Yang kelima yaitu administrasi publik. Pemanfaatan AI di sektor publik lewat pelatihan, layanan bersama, dan sistem pemasok terverifikasi. Yang keenam, tantangan dan peluang. Isu distribusi manfaat, koordinasi kebijakan, dan etika pengadaan menjadi fokus perbaikan ke depan. Yang ketujuh, kepemimpinan global. Kanada memimpin kerjasama global AI, termasuk GPAI, dan berbagai inisiatif internasional. Yang delapan yaitu pendidikan dan tenaga kerja. Pelatihan imigrasi talenta AI dan edukasi publik untuk mendukung ekosistem AI inklusif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu poin yang dapat diadopsi di Indonesia, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama di sini ada strategi nasional AI terpadu. Yang menjadi masalahnya yaitu belum ada strategi AI yang komprehensif dan kebijakan tersebar di banyak lembaga tanpa koordinasi. Yang menjadi solusinya yaitu membentuk Dewan AI Nasional dan jadikan strategi AI sebagai dokumen resmi negara. Yang kedua, lembaga riset AI nasional. Masalahnya yaitu riset AI hanya di universitas, tidak terkoordinasi nasional, dan pendanaan dan kolaborasi riset masih rendah. Dan menjadi solusinya yaitu konsorsium nasional riset AI dan kolaborasi riset publik swasta. Yang ketiga, etika dan tata kelola AI. Yang menjadi masalahnya yaitu tidak ada regulasi atau panduan etika AI dan rendahnya pemahaman tentang privasi, bias, dan transparansi. Solusinya, susun pedoman etika AI nasional dan latih ASN dan sertifikasi pengembangan AI. Yang keempat di sini pengembangan talenta dan mikro kredensial. Yang menjadi masalahnya kesenjangan skill digital di luar Jawa dan minimnya pelatihan AI praktis tingkat vokasi. Dan menjadi solusinya yaitu program mikro kredensial AI dan dana pelatihan untuk daerah 3T. Yang kelima, cluster inovasi AI atau super cluster. Masalahnya, ekosistem startup kecil dan hanya di kota besar, dan kurangnya kolaborasi antar kampus, industri, dan startup. Solusinya yaitu AI Innovation Hub di 3-5 kota, dan inkubasi dan pendanaan awal startup AI. Sekarang kita masuk ke poin yang tidak atau sulit diadopsi di Indonesia saat ini. Yang pertama, skala investasi dan pendanaan federal besar. Mengapa ini tidak bisa diadopsi? Yang pertama, karena dana riset AI di Indonesia sangat terbatas. Yang kedua, banyaknya prioritas pembangunan lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak ada alokasi dana besar khusus untuk AI. Yang kedua, lembaga independen seperti CIFAR. Mengapa ini tidak bisa diadopsi? Karena belum ada lembaga riset independen yang kuat secara otoritas dan dana. Yang kedua, sistem riset Indonesia masih di bawah kementerian, belum otonom. Yang ketiga, kebijakan imigrasi pro talenta tinggi. Mengapa ini tidak bisa diadopsi?
karena di Indonesia belum punya daya tarik global untuk talenta AI internasional dan tidak ada sistem visa cepat khusus untuk talenta teknologi seperti di Kanada. Dan ini ada beberapa referensi yang kita pakai. Sekian dan terima kasih, mungkin cukup itu saja dari kami. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.